Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.
You are our closest counselor. Ya Tuhan, Roh Kudus Engkau, You are our best friend. Engkau akan memimpin setiap hidup kami Tuhan, dan Engkau sedia memberi hikmat kepada setiap kami Tuhan. Kami tahu, kami perlu bergantung sepenuh kepada Engkau Tuhan. Jika kami rindu untuk tuntas melakukan setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang sudah Engkau tetapkan. Roh Kudus, thank you, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu memimpin hidup setiap kami Tuhan. Roh Kudus, didik setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, supaya setiap kami lebih mengerti hati Engkau Tuhan, lebih mengerti perasaan Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau melukai hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau melukai hati-Mu Roh Kudus. Kerana Engkau satu pribadi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Roh Kudus. Thank you. Dan Roh Kudus, biar Engkau terus bekerja di antara setiap kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Biar setiap kami bisa menangkap isi hati Engkau Tuhan untuk petang ini Tuhan. Tuhan, kami sedia untuk menangkap, menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, amin. So, bulan ini kita tetap akan belajar tentang apa? Tentang pengelolaan, ya. Okey. So, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ya, saya mau anda tahu topik petang ni tentang right stewardship, speed up our faith, our growth in faith, ya. Right stewardship, ya. Maksud pengelolaan yang benar, mempercepatkan pertumbuhan iman. So itu sangat akan menolong setiap kita untuk bertumbuh dengan iman. Tuhan mau kita terus bertumbuh, bukan stagnan saja, tapi terus bertumbuh, terus bisa melakukan lebih banyak hal untuk kemuliaan Dia. Okay, so petang ni kita akan next. Ya, ada berapa orang terkenal? Nanti slowly ya. Saya kata next baru tekan. Okay. Ada berapa orang terkenal? Apakah kalian kenal siapa? William Colgate, James Kraft, atau Henry Hayes? Kenal tak? Siapa yang kenal? Mungkin ada di antara anda kurang kenal tentang berapa tokoh ini, tapi mereka sangat penting. Mereka anak Tuhan. Next. Kenal tak? Ini produk dari pendiri pabrik-pabrik, ya. Produk dari mereka, ya, Colgate, ya, William Colgate, ya. Banyak jenis pasta, yaitu gigi dan sebagainya. Next. Nah, ini makanan cheese ke, ya, mustard ya, dan kecap dan sebagainya. Ini dari perusahaan mereka, ya, ketiga mereka. So di sini, next. Ya, okay, belum lagi. Okay, sebelum go back, ya. So saya mau sharing untuk petang ni bahawa ketiga mereka pria itu sangat luar biasa. Mereka anak Tuhan dan mereka mulai memberi persepuluhan sebanyak 10%, ya. Dan sampai mereka begitu diberkati sampai tahap bagaimana sehingga mereka bisa menyumbangkan hampir 100% dari pendapatan mereka. Mereka bisa melakukan begitu. Mari kita belajar bahawa kalau kita mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, mari kita belajar dari tokoh-tokoh seperti itu. Saya percaya dari zaman ke zaman ada anak Tuhan yang sangat sungguh-sungguh dengan Dia, dan mereka sangat gairah, ya, sangat semangat untuk melayani Dia. Dan ini berapa contoh, ya, untuk setiap kita. Sebenarnya kalau dengan pikiran kita, anda tak akan bisa membayangkan, wah, memberi hampir 100%. Maksud hampir ke semua pendapatan mereka dibagi untuk Tuhan.
Tapi kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah, tak ada yang mustahil, kan? So, kalau kita selalu katakan nothing is impossible, and nothing is impossible in their life. Ini kenyataan ya, ini bukan legenda dan sebagainya. Ini kenyataan hidup mereka. Next. Dan petang ini kita akan belajar tentang salah seorang pendiri Colgate-Palmolive ya, William Colgate. So beliau, next. Beliau tidak pernah melupakan janjinya kepada Tuhan, ya. Dari dolar pertama, dia orang Amerika, ya. Dia dari dolar pertama dia perolehi, dia mendedikasikan 10% penghasilan kepada Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan menjadi dia sangat makmur, ya. Dia meningkatkan pemberian dia, ya, dari 20%, 30% dan seterusnya. Bahkan dia kata, semakin banyak dia memberi, semakin dia sejahtera. Karena itu sebenarnya kalau ini dah tokoh-tokoh yang betul-betul kenal Tuhan. Saya mau kata saya belum sampai tahap itu, tapi saya mau belajar. Dan pas seperti saya, kami berusaha memberi lebih daripada itu. Karena itu sangat penting. Kalau kita mau bertumbuh, ya, tak ada. Kalau kita tidak paksa supaya kita bertumbuh, kita tak akan bisa bertumbuh sebenarnya. Bukan setakat itu, bukan setakat memberi, tapi beliau, ya, William Colgate, ya, beliau juga sangat aktif dalam aktif terhadap Alkitab, khususnya penterjemahan Alkitab, penerbitan, distribusi dan sebagainya. Dan dia juga membantu mengorganisasi American Bible Society, dan dia juga membantu membentuk American and Foreign Bible Society. So dari sini saya mau anda belajar, ini bukan orang yang hanya memberi dalam bahagian keuangan saja, tapi dia sungguh-sungguh, ya, dia sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk mengembangkan kerajaan Allah. Dan dia cinta Tuhan, dia cinta firman, ya. So dan di sini satu bahagian, ya, next, ya. Dan itu memberi kesaksian yang sangat luar biasa, ya. Kesetiaan Tuhan, ya. Dia bisa memberi kesaksian bahwa Tuhan sangat setia, ya, dalam hidup dia. Dia bisa percaya kepada firman, ya. William is a man who is willing to take God at His word. Artinya apa? Dia bersedia mempercayai firman-Nya. Tadi kita menyembah Tuhan, menyanyi, ya, tentang aku percaya, aku percaya. Apakah anda sungguh-sungguh percaya? Karena dalam praktik, ya, akan menunjukkan apakah anda sungguh-sungguh percaya, ya. Karena firman-Nya sebenarnya sangat praktik. Kalau kita tidak melakukan, tak akan ada terjadi. Kalau kita tidak mengejar Tuhan, kita akan senang apa? Mengunduh, bahkan menyangkal Tuhan. So mari kita belajar bahwa tokoh-tokoh seperti itu sangat penting kita belajar. Mungkin kita tak akan mencapai sampai itu, karena Tuhan memberi kita, setiap kita, karunia, talenta dan sebagainya. Tapi jangan jadikan itu apa? Alasan di mana kita tidak mau bertumbuh. Karena hidup kita, perjalanan iman kita ialah seperti apa? Seperti pertarungan satu maraton, ya, satu maraton. Anda harus tekun, terus berjalan, terus berlari sampai titik akhir. Kalau anda give up, ya, memang tak akan terjadi sesuatu, ya. So itu dorongan untuk setiap kita dari ketiga tokoh itu. Next, ini lagi satu tokoh, ya, dan dia meneliti, ya, Sir John Templeton, ya. Next, dia pendiri untuk mutual fund, ya. Sebenarnya dia pendiri untuk mutual fund. Dia mempunyai John Templeton Foundation, Templeton Prize, ya, 1 juta, ya. Setiap tahun mereka memberi 1 juta pound, 1.1 juta, ya. So di sini, ya, next, inilah berapa yang ini di mana beliau melayani, ya, ya, dalam hidup dia. Bahkan beliau ialah seorang perintis mutual fund. Kalau anda tahu, ya, mutual fund, ya,
pelaburan, tentang investasi, ya. Bahkan dia seorang dermawan, ya. Satu kali, ya, dia mempunyai pandangan yang sangat istimewa tentang persepuluhan, ya. Next. Beliau melihat, ya, karena beliau investor, dia menolak orang menginvestasi keuangan dan sebagainya. Beliau bisa mendapat bahawa saya telah mengamati 100,000 keluarga, ya, selama bertahun-tahun dalam counseling investasi. Beliau kata, saya melihat bahawa kemakmuran dan kebahagiaan yang lebih besar di antara keluarga-keluarga yang memberikan persepuluhan dibandingkan dengan mereka yang tidak. Ini orang yang sangat kaya, ya. Dan dari observasi dia bahawa ada perbezaan sebenarnya kalau kita betul-betul menilai itu, ya. So itu sangat penting waktu kita mau belajar tentang pengelolaan, ya. Kita mesti praktik. Anda tak akan bisa mengalami. Karena apa? Waktu Anda tidak mengalami Tuhan, waktu Anda tidak mencicipi kebaikan Tuhan, pikiran Anda tak akan bisa menangkap. Saya belum bisa menangkap sepenuhnya, tapi kami kerjakan juga. Kami kerjakan. Memang Tuhan tidak pernah berdusta dan berhutang waktu kita percaya kepada Dia. Next. Dan seterusnya kita akan belajar tentang apa? Seorang pendiri, ya. Dia pendiri. Okey. Sebelum itu, next. Exxon Mobil, ya. Ini oil and gas, ya. Beliau adalah pendiri, ya. Pendiri untuk ESO dan sebagainya. Siapa nama dia? Next. John Rockefeller, ya. Rockefeller became the country first billionaire di Amerika Syarikat. Dan kewangannya, ya, kekayaannya hampir 2% daripada perekonomian nasional Amerika Syarikat. Ini bukan terjadi suddenly. Tapi mari kita belajar bahawa ada rahasia bagaimana kita bisa mencapai apa? Mencapai kebebasan keuangan, ya. Satu kali, ya, dia bersaksi, ya, bahawa setiap kali dia bekerja, ya, waktu itu dia hanya menerima satu dolar, ya, $1.5 setiap minggu. Dan setiap minggu dia memberi persepuluhan itu kepada Tuhan. Dan satu hal, dia bersaksi bahawa dia kata, kalau saya tidak belajar memberi persepuluhan waktu saya mempunyai $1.50, saya tidak akan bisa memberi persepuluhan dalam bagian jutaan. Next. Saya tidak akan bisa memberi persepuluhan dalam bentuk 1 juta yang pertama yang saya hasilkan. Karena firman sangat jelas, orang yang setia dalam perkara kecil akan dibagi perkara yang besar. Orang yang tidak bisa dipercaya, Tuhan tak akan memberi. Itu prinsip yang dari Tuhan, ya. So, apakah kita mau belajar bertumbuh? Di sini saya harap Anda bisa menangkap bahawa kita perlu belajar untuk bertumbuh. Setiap kita perlu belajar bertumbuh. Bahkan Rockefeller dia mendorong, ya, supaya apa? Kita waktu anak-anak dari kecil kita melatih mereka untuk memberi persepuluhan. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang setia. Karena firman sangat jelas, ya, bahwa Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya, hamba Dia yang baik dan setia. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tak akan bisa setia. Bahkan ini berbicara keuangan, karena ini sangat praktikal. Di dalam Alkitab berbicara tentang keuangan lebih daripada 1,000 lebih daripada beribu-ribu ayat, ya, maksud tentang itu. Keuangan sebenarnya sangat penting dan sangat praktik. Itu menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya. So, apakah kita sungguh mencintai Tuhan?
Next. Okay. The peace that come with tithing, ya, kedamaian datang dengan persepuluhan, ya. Waktu Anda tahu, ya, bahawa Anda memberi untuk Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan, Anda akan rela. Because it's a love thing. Seperti Anda mencintai seseorang, ya, apakah suami istri, apakah anak Anda, apakah seseorang. Kalau Anda mencintai, Anda pasti ada tindakan, action, ya, pasti ada tindakan, ya. So di sini satu bahagian, ya, saya harap Anda bisa tangkap, ya, ialah apa? Sekarang, ya, kalau kita melihat dunia ini, ya, lebih apa? Manusia menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Sebenarnya kalau kita membandingkan dulu, ya, hidup kita dulu kepada yang sekarang, kita tahu bahwa sekarang waktu orang kata saya berjanji akan melakukan sesuatu, itu kalau untuk orang yang sudah lebih tua, ya, mungkin kita bisa memegang janji itu. Tapi kalau kita pada waktu ini, kalau kita melihat orang memberi janji, adakala tidak menunaikan janji. Dan sangat sedih, ya, itu juga terjadi kepada anak Tuhan sebenarnya. Kerana apa? Karena mari kita tahu bahwa kemerosotan karakter manusia tidak dapat dihentikan sampai Tuhan datang. Orang akan menjadi lebih jahat, lebih mementingkan diri, lebih tidak ada kasih, suka meremehkan seseorang dan sebagainya. Ya, ini dunia, termasuk sad to say, itu juga terjadi kepada anak Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ada kuasa di dalam Tuhan. Orang hidup dengan Tuhan, akan Tuhan bisa mengubah pikiran mereka, bisa mengubah hati mereka, supaya mereka tetap benar. Karena saya sangat percaya bahwa setiap zaman ke zaman ada orang yang dikudus oleh Tuhan. Bukan bahwa Tuhan tidak mencintai semua. Sebenarnya Tuhan mencintai semua manusia, bahkan semua orang yang sudah terima Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita. Tapi yang membedakan ialah pilihan kita. Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita menjadi pelaku firman? Itu yang akan membedakan kita dari orang yang cinta Tuhan, ya. So contohnya, waktu kita mengapa kita meletakkan makanan di dalam kulkas, ya, peti sejuk, refrigerator? Karena kita tahu, kalau makanan letak di luar akan menjadi busuk dan tak bisa dimakan lagi, kan? Dan inilah salah satu contoh di mana mari kita belajar. Kalau kita tidak menjaga hidup kita, hidup kita bisa menjadi busuk, bahkan jahat, sangat jahat, termasuk anak Tuhan. Ini terjadi bukan setakat kepada orang Kristian, tapi kepada setiap manusia. Kalau mereka tidak menjaga hati. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sekarang, ya, orang sangat senang berbohong, sangat senang. Orang sangat senang sangat suka melakukan kejahatan. Karena itu dosa itu akan menjadi kita apa? Busuk. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, kalau kita bertobat, kita bisa dibenarkan oleh Tuhan, ya. So di sini sangat penting, ya, untuk setiap kita. Mari kita belajar. You can do it. And sebenarnya nothing is impossible. Nothing is possible with God when you depend on Him. Nothing is impossible waktu Anda bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kuasa Dia. Dia bisa menguduskan Anda, Dia akan mengajar Anda. Bahkan waktu Anda melihat bahwa berapa tokoh itu sangat kaya raya, sebenarnya bukan setakat kita belajar untuk mentaati firman, tapi Anda perlu juga belajar tentang pengetahuan, investasi dan sebagainya. Ada rahasianya sebenarnya. Ada rahasianya.
Dan anda mesti rindu untuk belajar. Jangan guna shortcut. Ya. Next, I believe in miracle. I believe my miracle is coming. Do you believe? Miracle is coming. Tuhan sediakan miracle, Tuhan sediakan mukjizat sebenarnya. Kalau anda paham hati Tuhan, Tuhan sangat mahu memberkati. Itu hati Tuhan. Tapi hambatan ialah dosa kita. Hambatan ialah kita tidak sungguh-sungguh. Kita tidak mau mencari Tuhan. Hambatan ialah kita tidak mau mengikuti cara Tuhan. Ya. Ya. Sepertinya next di Matius 14 ya. Di sana Yesus menjamu makanan dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus mencabar muridnya bahawa ya, kamu harus memberi makan kepada mereka. Yesus mencabar. Kalau kamu dicabar oleh Pastor Betty ya, ini 5 roti 2 ikan. Hari ini hospitality ya, makanan. Sediakan untuk kita belum sampai 100 dah. Apakah anda mempunyai iman? Kita sangat-sangat haleluya, saya percaya, aku sangat percaya. Tapi percaya harus disertai dengan tindakan. Dan di sini mari kita paham bahawa Yesus juga mencabar muridnya yang hidup dengan dia, yang dengar dari dia, yang melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya. So di sini ya, muridnya tidak percaya. Ya, muridnya tidak percaya. Dan Yesus kata, bawa itu kepadaku, ya. Kenapa? Yesus ialah sumber berkat, sumber mukjizat. Yesus sumber mukjizat. Dan dia serahkan di langit dan mendoakan, mengucapkan berkat. Dan next, Yesus bisa menyediakan makanan secukupnya untuk mereka yang mendengar firman. Dan bahkan akhirnya ayat 20, mereka bisa mengumpul potongan roti dan sebagainya 12 baku penuh. Itu juga mukjizat sebenarnya. Banyak juga, ada banyak sisa. Ada banyak sisa kalau anda bergantung pada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau mendorong dan bahkan mencabar anda, jangan guna hanya akal pikiran anda saja. Ada bahagian di mana anda perlu memikirkan. Tapi memikirkan hanya memikirkan, tidak akan ada sesuatu terjadi kalau anda hanya terus memikirkan. Apakah itu calon istri saya? Apakah itu calon suami saya? Apakah saya akan mendapat pekerjaan lebih baik? Apakah saya akan menjadi jutawan nanti? Apakah? Anda selalu bisa tanya. Bahkan 5 tahun ke depan, kalau anda hanya memikirkan, tak akan ada terjadi. Kecuali anda melangkah, ya, kecuali anda melangkah, dan anda akan melihat bahawa Tuhan kita sangat luar biasa. Tuhan kita special dalam melakukan mukjizat. If you believe, if you dare to believe. Next, satu bahagian ini ya apa? Ini ya di mana Yesus ditolak di kampung dia, Nazareth. Dia ditolak di kampung dia. Mengapa? Penduduk di sana katakan, ini tukang kayu, Anna Maria, saudara Yakobus, Yesus, Yudas, Simon, bukankah saudaranya perempuan ada bersama dengan kita? Mereka meremehkan siapa? Latar belakang Yesus. Karena Yesus bukan apa? Orang kaya raya, orang yang terkenal. Ada kala kita akan meremehkan ya. Bahkan ada kala kalau saya melihat beberapa kali ya, ada kala kita meremehkan seseorang. Mungkin kerana latar belakang, mungkin kerana pendapatan, mungkin kerana jenis kerja, kita meremehkan. Tapi saya belajar untuk memberi kesempatan kepada setiap. Apakah dia kurus, gemuk, hitam, putih, diberi kesempatan. Tapi some will make it,
Some don't. Itu kenyataannya setiap anak Tuhan. Some make it, some don't. Sebab Yesus memberi kesempatan kepada setiap kita sebenarnya. Berdosa, bertobatlah. Jangan bagi alasan. Menjadi Tuhan, bertobat. Tanpa pertobatan, I tell you, kan dosa tidak bisa dihapuskan tanpa pertobatan. Anda mesti tahu. Dan dosa itu akan menghalang berkat, kelimpahan datang kepada hidup Anda. So di sini seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya. Next, ayat 5. Berapa orang? Mengapa tidak bisa melakukan mukjizat? Mukjizat tidak terjadi. Kenapa? Ketidakpercayaan mereka. Waktu kita menyembah Tuhan, aku percaya. We shout. Kita berseru, aku percaya. But in the end, do you believe in God? Apakah anda sungguh-sungguh percaya? Do you trust God? Kan kalau anda tidak percaya, tak akan apa terjadi. Dan seterusnya, Matius 9:29 sangat nyata ya. Yesus kata kepada mereka, jadilah kepadamu menurut iman. So iman perlu dibangun. Sesuatu akan terjadi, mukjizat akan terjadi. Bahkan terobosan keuangan, ekonomi dan sebagainya bisa terjadi. Waktu anda percaya, waktu anda beriman, bukan kepada orang, sesiapapun. Saya mau mendorong anda, jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung. Mungkin ada kala atau sering Tuhan memakai seseorang untuk memberkati hidup anda, tapi jangan bergantung kepada mereka. Kan kalau kita bergantung kepada manusia, berarti apa? Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. That's it. Ya. According to your faith, mukjizat, miracles will happen. According to your faith. So apakah iman penting? Apakah beribadat penting? Kecuali kita memang sakit, sangat serius atau sesuatu yang darurat. Saya mau mendorong iman perlu dijaga. Anda perlu bersekutu. Bahkan ibadah seperti ini petang ini di hari Minggu ini ya, tidak cukup sebenarnya. Saya mau kata, Anda perlu mengusahakan untuk beribadah di connect group Anda. Anda perlu belajar untuk mengambil kesempatan untuk berdoa bersama dan sebagainya. Bahkan saya mau kata, itu juga tidak cukup. Saya mau kata, it's not enough. So ada kala orang hanya datang beribadah waktu Christmas saja. Apakah Tuhan berkenan? Nah, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak senang hati, apakah Anda akan diterima waktu dipanggil Tuhan? It's a simple thing, ya. That's a simple thing. Some people, a lot of people say, banyak orang kata ya, saya bisa jaga iman tanpa beribadah. Okay lah, we shall see later lah. Saya mau cakap banyak. Ya, kan? How strong is your faith? Betapa kuat iman anda percaya kepada Tuhan. So di sini saya mau mendorong anda ya, tetap percaya apapun. Jangan melihat keadaan. Jangan hanya menggunakan pemikiran anda saja. It's not going to work. Gunakan hati. Lakukan. Dan anda akan mengalami kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami melewati. Bukan teori. Ya. So, persepuluhan, janji iman sebagainya, kami juga harus. Apakah bisa menepati contoh janji iman? Kami harus mengusahakan. Karena kalau kita bisa melakukan tanpa iman, itu bukan faith. Itu bukan iman. Kalau kita bisa melakukan sesuatu tanpa iman, itu bukan iman yang sejati. Ya, so faith had to grow.
Iman kita perlu bertumbuh. Seperti tumbuhan, kita harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tak akan bisa berbuah. As simple as that. We must grow. Yeah. So that there's a fruit from our life. Next. So generously, ya. So berapa hal di mana kita perlu waktu kita melakukan itu akan mempercepatkan pertumbuhan iman. Mau iman Anda cepat bertumbuh? Siapa mau? Mau? Ya, mari kita belajar. Semua itu bisa dipelajari. Bahkan Anda belajar petang ni, lakukan dengan setia. Coba dengan Tuhan, lakukan dengan setia. So generosity, artinya menabur banyak. Ya, next. Kita sudah sangat biasa dengan firman itu. Orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang menabur banyak, menuai banyak. Ya. So, dan sangat penting. Ingat ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Supaya setiap Anda sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, so di sini Tuhan ialah Tuhan yang memberi pengajaran untuk setiap kita. Mari kita belajar menabur dengan banyak. Kalau kita tahu, kalau kita menabur sedikit, apa yang bertumbuh sedikit saja. So itu pilihan kita. Ya. So increase in giving help us to grow your faith. Ya, peningkatan dalam memberi akan menolong setiap kita membangun iman kita. Ya, supaya iman kita lebih kuat. Mengapa iman kita harus lebih kuat? Karena hidup ni banyak badai. Siapa baru tahu hidup ni banyak badai? Siapa baru tahu? Ya, ya, pelayanan juga ya. Ya, ada pelayanan. Ya, maksud ada cabaran. Ada kala orang sakit, ada kala kita apa. Dan kita perlu iman untuk menewaskan. Karena apa? Waktu kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sedia membuka jalan untuk kita. Dan waktu kita percaya, kita akan mengusahakan dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, dengan kuasa Tuhan. Ya. So, waktu kita belajar untuk menabur dengan banyak, kita perlu keluar dari zona nyaman, kan? Kalau kita mau belajar untuk menerima sesuatu yang besar, Anda harus keluar dari zona nyaman. You have to come out from your comfort zone. Yeah, there's no other way. Yeah, there's no other way. Karena dengan berpuasa saja, dengan berdoa, ya, dengan banyak membaca firman, tapi kalau kita tidak bertindak, itu tidak akan menjadi impian, itu tidak akan menjadi kenyataan, tak akan jadi. So, saya percaya kita mau melihat sesuatu terjadi, ada terobosan terjadi, bahkan ekonomi setiap kita perlu tindakan. Ya. So sangat penting di mana mari kita tangkap bahwa waktu kita menabur secara duniawi saja, kita hanya menuai secara duniawi. Tapi kalau kita menabur secara ilahi, Anda akan menuai secara ilahi. Dan ilahi itu terjadi by the grace of God. Itulah tema tahun ini. By the grace of God, the year of grace. Kalau sesuatu yang ilahi ialah the grace of God, kasih karunia Tuhan. Percaya, kasih karunia Tuhan. Tuhan sediakan kasih karunia untuk Anda. Tapi sering ialah apa? Karena kita tidak bertindak sesuai dengan firman. Oleh itu kita tidak bisa menuai apa yang tersedia. Ya.
Next. Anda lihat melompat ya. Melompat itu perlu apa? Anda perlu, you need to overcome fear. Anda perlu menghabisi ketakutan Anda. Anda harus menghabisi ketakutan. Sering kita takut melangkah dengan iman kerana apa? Ketakutan saja. Kalau kita takut kepada Tuhan masih okey. Tapi kita takut. Wah, waktu kita sangat rindu kelimpahan, terobosan ekonomi, tapi kita tidak mau melangkah. Bagaimana terobosan berkat yang melimpah-limpah itu terjadi? Bahkan mukjizat terjadi. Next. Ya, kalau kita mau mempercepatkan pertumbuhan iman kita perlu apa? Perlu tindakan. Need action. Ni kita harus bertindak. Kita harus bertindak. Hanya itu saja. Ya. So seorang Henry Nouwen ya, seorang profesor dan teolog Belanda, beliau kata ya. Okey, saya hanya memberi pengertiannya dalam bahasa. Beliau kata ya, Yesus memerintah kita untuk menaruh hati kita kepada kerajaan Allah ya. Ya, menetapkan hati pada sesuatu tidak hanya melibatkan cita-cita yang serius, namun juga tekad yang kuat. Anda perlu mempunyai tekad yang kuat. Ya, Anda harus membuat pilihan. Kehidupan spiritual memerlukan usaha manusia. Ya. Kehidupan spiritual memerlukan usaha manusia. Saya mahu Anda tangkap bahawa usaha Anda sangat penting. Usaha Anda sangat penting. Itu akan menjadi impian kepada kenyataan. Next. Setelah saya belajar kata, a spiritual life cannot be formed without discipline, practice and accountability. Artinya, kehidupan rohani kita tidak akan bisa terbentuk tanpa apa? Disiplin, tanpa latihan, usaha, tanpa accountabilitas. Itu bertanggungjawabkan. Kita rindu untuk bertanggungjawabkan. Siapa suka disiplin? Siapa suka bangun pagi, awal pagi, mungkin jam 5, bangun awal pagi, berdoa? Siapa juga suka latihan, exercise? Jangan exercise yang rohani dulu. Exercise secara fisik supaya sihat, supaya lebih langsing, supaya seperti saya. Ya, keluarga saya tahu saya begitu serius dengan olahraga, ya, begitu serius. Karena rohani kita tak akan bisa bertumbuh tanpa disiplin. Sebenarnya biasa kalau kedagingan kita tidak suka, biasanya itu sebenarnya ilahi. Tapi Anda harus pilih, apakah Anda mau meningkatkan disiplin rohani Anda? Baca firman, berdoa, bahkan berpuasa ya. Kita sudah berpuasa 1 minggu. Ya. Perlu ada latihan. Perlu ada tindakan. Dan saya sangat suka ya tema ya, satu brand ya. Just do it. Just do it. Jangan fikir banyak-banyak. Ada kala baik doa sedikit, just do it. Jangan fikir. Minggu depan terus fikirkan. Tahun depan terus fikirkan yang sama. Sebenarnya kita tahu ya. Saya kurang tahu ya, apakah Anda sadar ya. Ada kala kita sangat tahu apa yang benar, apa yang baik. Tapi sayangnya kita sangat lambat bertindak. Kita sangat tidak suka bertindak. We want something, but we are not willing to pay the price. Kita rindukan sesuatu. Kita mau dompet yang tebal, bank account yang banyak uang. Tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita mau lakukan sedikit.
Tapi saya berdoa dikit 5 minit dan Anda berharap, beriman bahawa Anda dapat 1 juta ringgit. Contohnya, it's not going to happen. Ya, mungkin ada berkat, ada spray berkat ya. Mungkin berapa ribu lah. Boleh tahan berapa lama? Saya tak tahu. So, kalau Anda orang serius, dan saya percaya Anda orang serius, ya, petang ni, mari kita melakukan, belajar untuk melakukan. Karena itu akan mempercepatkan iman Anda bertumbuh. Iman Anda bertumbuh, Anda bisa lebih kuat. Anda bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan mau, ya, saya mau jemaat CST ya, apakah online. Apa yang Tuhan mau, kamu lakukan. Itu saja. Setiap kita, tuntutan Tuhan beda. Tuhan mau apa? Lakukan. Tambah lakukan. Kalau Anda memberontak, ya, apakah kita bisa menerima berkat kalau kita orang memberontak kepada Tuhan? Impossible. Anda tahu sebenarnya. Saya hanya mengulangkan saja, mengingatkan Anda saja. Impossible. So next, a generous heart. Maksudnya murah hati, ya. Kalau Anda mau iman Anda bertumbuh secara ekonomi dan sebagainya, murah hati. Tadi ya, 3-4 tokoh-tokoh itu mereka, atau 5 tokoh itu ya, mereka orang sangat murah hati. Biasanya orang yang berkelimpahan, salah satu ciri ya, murah hati. A generous heart. Next. Dan sebenarnya Anda tahu juga firman itu. Akar segala kejahatan ialah cinta wang. Sebab oleh memburu wanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan mengiksa dirinya dengan berbagai duka. Love of money. Ya, itulah akar segala. Mari kita paham ya. Kalau kamu cinta wang, bertobatlah, bertobat. Kalau tidak bertobat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Orang cinta wang akan senang menyimpang dari iman. It's a fact. Itu kenyataan ya. Bukan setakat untuk anak Tuhan, tapi semua manusia. Akibat cinta wang ialah apa? Bisa banyak scam ya. Banyak bohong ya. Pinjam tak bayar, tak bagi balik ya. Bahkan ambil sesuatu yang bukan milik Tuhan. Contohnya persepuluhan. Sorry ya, saya harap Anda paham ya. Itu milik Tuhan. You expect to be blessed when you take what is God's. Apakah Anda ingat waktu Anda mengambil apa yang milik Tuhan, Anda bisa terus diberkati? Impossible. You don't believe? It's okay. Karena kenyataan akan dengan waktu ya, semua akan disikapkan. Saya sangat percaya orang yang suka berbohong ya, dia hanya bisa menipu 1-2 kali atau 3 kali. Kalau itu orang yang sangat bodoh ya, orang yang ditipu itu sangat bodoh ya, hanya boleh dibohong 1, 2, 3 kali. Kalau itu sudah terjadi, sorry ya, kalau kita betul-betul mau menjadi bijak. Oleh itu mari kita sebagai anak Tuhan ya, Tuhan katakan as wise as serpent, as harmless. Tuhan mau Anda menjadi anak Tuhan yang sangat bijak. Tulus yang memang perlu, itu basic, tapi perlu bijak. Kalau sudah dibohongi, jangan terus lagi, terus memberi, menolong. Kan Anda harus tahu ya, orang yang tidak kenal Tuhan ataupun orang yang
Kristian saja, hanya datang beribadah hari Christmas, Anda bisa tahu ya jenis iman mereka. Anda kan orang tidak beribadah, iman mereka tak akan bertumbuh. Mereka akan sangat bertindak secara duniawi. Ya, so di sini next, satu kali Anda diberkati berlimpah-limpah, Anda menjadi orang yang sangat kaya. So ada firman untuk Anda, 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Mari kita baca 2-3. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. So ingat ya, waktu Anda nanti sudah diberkati, jangan sombong. Jangan pastor, ya saya tak perlulah. Itu yang terjadi, sering terjadi ya. Waktu orang sudah diberkati, mereka jauh dari Tuhan. Waktu mereka sangat memerlukan Tuhan, mereka akan datang ke depan Tuhan. Bahkan kata, pastor doakan untuk saya, atau pemimpin gereja doakan untuk saya. Tapi waktu diberkati, wah, Anda tak akan lihat jejak mereka, jejak. So seterusnya, peringatkan agar mereka itu berbuat baik ya, menjadi kaya dalam kebajikan ya. Orang kaya, mari kita belajar berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi ya. So kalau Anda paham ya, mengapa orang tokoh-tokoh yang saya sebut tadi begitu berlimpah-limpah diberkati. Mereka suka memberi, itu saja sebenarnya. Mereka suka memberi. Mereka tidak ingat bahawa itu milik saya. Mereka sudah belajar mengambil Tuhan, bahwa kita sebenarnya sudah belajar ya. Kalau Anda beribadah dengan setia setiap minggu, semua milik Tuhan. You cannot say this one is mine. Semua milik Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak memberkati, next. Kalau Tuhan tidak memberkati, Anda tak akan bisa menerima apapun. Kalau Tuhan tidak membuka tingkap, mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah dari syurga, Anda tak akan menerima apapun. Oleh itu mari belajar sumber, datang kepada sumber itu, yaitu Yesus ya. Dan mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Mari kita menjadi orang yang murah hati. Next, obedience, ketaatan. Obedience, ketaatan, key to spiritual growth. Anda mau bertumbuh secara rohani, secara iman. Obedience bukan setakat kepada pemimpin atau pastor. Obedience to the word of God. Next, obedience, God's love language. Anda mau Tuhan memberkati hidup Anda? Obedience to God. Obedience, belajar taat dalam hal yang kecil. Sering orang tak akan bisa melakukan. Mereka akan melihat, oh pastor yang panggil okey lah, saya lakukan. Pemimpin yang panggil, aku lakukan. Tapi kalau teman sesama jemaat, mereka tidak. Mari kita belajar, itu sangat penting sebenarnya. Dan obedience, ketaatan itu bisa dipelajari. Next, jangan suka menjadi orang yang memberontak ya. Jangan suka menjadi orang yang memberontak. So penulis pendeta Skotlandia ya, from Scotland ya, George MacDonald, beliau kata, if you do not obey him, yaitu Yesus ya, if you do not obey Jesus, you will not know him. Obedience to Christ is Christianity. So apa artinya sebenarnya? Jika Anda tidak mentaati Tuhan, Anda tidak akan mengenal siapa juru selamat Anda, siapa sumber berkat Anda. Kan? It's very simple sebenarnya. Oleh itu, mengapa orang tidak
mau melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. First, they don't obey. Karena mereka tidak taat. Second, they don't know Him. Contohnya, pinjaman sebenarnya tidak Pak, tapi contoh saja ya. Pinjam. Kalau seseorang datang kepada saya untuk meminjam uang, kalau saya tidak kenal dia, apakah saya akan memberi pinjaman? Memang itu sangat perlu. Kami pernah dibully orang. Nah, kalau kami tidak kenal, kalau memang kami mau memberi pinjaman, kami memberi sajalah. Kalau dia memberi balik, puji Tuhan, praise the Lord. Kalau dia tidak memberi balik, okeylah, anggap itu berkat untuk dia. Karena kita akan hanya bisa memberi kalau kita kenal siapa Tuhan. Tuhan, saya mau kata Tuhan tak pernah berbohong dan berhutang. Tuhan sangat setia, bahkan luar biasa setia, luar biasa generous, luar biasa murah hati. Kan kami alami luar biasa Tuhan, kami layak, luar biasa murah hati. Saya mau kata Yesus Kristus luar biasa murah hati. Ya, so mari kita tahu bahwa belajar untuk obey, belajar untuk taat kepada Tuhan. Otherwise you won't know Him. Kalau Anda tidak kenal siapa Tuhan Yesus Kristus Anda sedang dibuli iblis. Iblis kata ini, kamu ingat itu firman Tuhan. Oh ya, berkat dicuri. Salah siapa? Salah aku. Kalau kita mau jujur di hidup ni, mari belajar untuk jujur. Jangan hanya saya jatuh, saya berdosa. Dia bawa saya ke sana. Dia introduce saya karena reputasi orang itu baik. Ya, kita percaya. Padahal dia manusia. Ya, kan? Mari kita belajar ya. Dia masih manusia, bahkan mungkin dia pastor. Dia tetap manusia. Dia bukan Tuhan. Dia tak akan bisa tahu semuanya. Tanggung jawab ialah di mana Anda harus mengerti. Apakah Anda harus terima atau tidak? Apakah Anda harus memberi atau tidak? Itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab orang lain. Orang mau betul-betul akan suka memberi alasan. Ya. Bahkan saya mau share bahwa you cannot live a careless life and expect to be safe. Ya. You cannot live a careless life and expect to be safe. Keselamatan perlu kesungguhan, ya. Anda tidak bisa Anda tidak bisa menjalani kehidupan yang ceroboh dan berharap untuk diselamatkan. Next. I think tak ada di dalam, ya. So mari kita sungguh-sungguh belajar hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh belajar hidup di dalam Tuhan. Jangan seperti teman Anda. Dia tidak beribadah, Anda tidak beribadah. Bahkan ada kalau kita tak ada transport, apakah Anda datang beribadah? Saya mencabar Anda dengan kasih Kristus, ya. Saya sharing dengan kasih Kristus. Kan keselamatan lebih mahal daripada bayaran transport. Bahkan kalau Anda mengalami Tuhan, ya, lebih dari 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang, diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk berkorban di atas kayu salib. Mari kita paham, ya, setiap umat Tuhan CST. Kalau umat lain, ya, itu domba dari gembala mereka. Tapi umat CST, mari kita paham, ya, kita perlu belajar untuk berkorban. Karena Tuhan Yesus
bukan datang ke dunia untuk dilayani. Dia sangat tahu dia harus disalib. Siapa suka disalib? Anda sangat bersyukur kan Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tapi hari ketika dia sudah bangkit, oleh itu Anda dan saya mempunyai keselamatan. Kalau Anda tetap hidup di dalam dia, tetap sungguh-sungguh dia, Anda akan diselamatkan. Tapi satu hal saya mau mendorong, mari belajar bahwa kalau Anda tidak memahami, mengerti tentang korbannya, kan badai akan sering datang. Kan waktu mungkin sekarang ya, Anda sangat diberkati, dicukupi, ada pekerjaan, ada ahli keluarga dan sebagainya. Tapi iblis ialah dia akan selalu apa? Mencari celah untuk apa? Untuk menyerang Anda. Waktu satu serangan yang terlalu, kalau itu menjadi terlalu berat, Anda bisa menyangka Tuhan. Anda tanya, Tuhan, mengapa kamu ambil anak saya? Ya, Anda akan bisa menyalahkan Tuhan. Padahal salah siapa sebenarnya? Kalau kita memahami ya, kalau kita pelajari, sangat senang kita ya menyalahkan Tuhan. Salah siapa sebenarnya? Anda tidak membentengi rumah tangga Anda. Mungkin Anda tidak mendidik anak Anda. Atau Anda cuai, Anda marah. Kemarahan semua itu yang duniawi itu membuka celah supaya iblis datang. So mari kita belajar bahwa sangat penting ya, kita belajar tentang korban, ya, sangat penting sebenarnya. Next ya, oke ya, depend on God's wisdom. Maksud kita bergantung kepada hikmat yang dari Tuhan, ya, itu sangat penting. Solomon bisa sangat kelimpahan ya. Mari kita belajar dari sisi yang baik ya. Sisi yang tak baik yang mempunyai 700 istri dan 300 gundik, jangan belajarlah ya. Belajar yang baik, hikmat. Kita perlu, hidup ini perlu hikmat. Ya, hidup ini perlu hikmat. Ya, kita perlu memahami kemauan apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Ya. Next. Kebijaksanaan dan kemauan Kristus harus mendominasi segala tindakan kita. Ya. Menjadi orang berhikmat bijaksana. Anda mengerti kemauan Tuhan. Itu harus apa? Dinyatakan dalam tindakan kita. His wisdom and His will must dominate in all our action. Ya. So satu bagian di mana ya kita mesti tahu ya. John Calvin, seorang teolog Perancis yang sangat terkenal ya. Beliau kata, kita adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Anak-anak milik Tuhan. Anakmu milik Tuhan. Suamimu milik Tuhan. Istrimu milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar ya. Semua milik Tuhan. Karena itu mari kita menjadi ya, biarlah kebijaksanaan dan kemauan mendominasi tindakan kita ya. Kita milik Tuhan sebenarnya. Dan kita perlu belajar untuk berhikmat dalam hidup ya. Kita perlu tahu apa kemauan Tuhan. Karena Roh Kudus ialah satu pribadi yang bisa disakit, dilukai. Kalau kita tidak bertindak bijak, kalau kita tidak mengikuti ya kehendak Dia, apa yang terjadi ialah kita sedang apa? Sedang mengalami akibat yang negatif.
So bagaimana how can this happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mempunyai hikmat? Bagaimana kita bisa tahu kemauan yang dari Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 30. Mari kita baca. 2-3. Ia harus, tetapi aku harus makin kecil. Dia harus menjadi lebih penting. Saya harus menjadi kurang penting. Tapi sering ya kita selalu kata my way, aku lebih penting. Kan? Itu biasa kalau kita tidak hidup berjaga-jaga ya. Kita akan ingat bahwa aku lebih penting. Mengapa aku harus memberi? Mengapa aku harus melayani? Dan sebagainya. Mengapa saya perlu merendahkan hati, mempunyai kerendahan hati? Kan dunia mengajar ya. Ada serangan, bang lagi. Dia bang kau bang dia. Ini dunia lah. Ini cara dunia. Tapi cara Tuhan, kita perlu bijak. Ada sisi di mana kita perlu bertindak, ya, dengan keras. Ya, karena Tuhan mengajar kita menjadi orang bijak. Dan satu bagian juga Tuhan juga sedang membentuk hati kita. Jangan ego. Jangan ego. He must increase in importance. Bahasa Inggris. Wow, I must decrease in importance. Ya. Oke, seterusnya. Yohanes pasal 3 ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikarunia kepadanya dari surga. So, selama Anda memahami ya, manusia tidak akan mempunyai apa-apa pun kalau tidak diberi oleh Tuhan. Ada kalau Anda ingat, wah saya kerja, saya ada pendapatan sekian-sekian, 2.000, 3.000 dan sebagainya. Wah, saya kenal seseorang, itu saya mendapat pekerjaan yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, Anda percaya tak bahwa Tuhan memberkati Anda, tapi Tuhan juga bisa mengambil pekerjaan Anda? Percaya? Sebenarnya kalau Anda belajar untuk bekerja, Tuhan sedang mendidik setiap kita dalam banyak hal. Apakah pekerjaan, apakah dalam rumah tangga, apakah dalam pelayanan. Dia beri promosi. Dia juga beri sek dikeluarkan. Kita juga boleh dikeluarkan seperti Raja Saul. Dipromosi menjadi raja. Tapi waktu dia memberontak, dia melakukan sesuatu yang bukan bahagian dia. Dia disek, dikeluarkan. So mari kita tahu bahwa Tuhan semua dari Tuhan. Jangan sombong. Mari kita andalkan Tuhan, ya. Memberi kemuliaan bagi Dia. Karena semua dari Dia saja. Ya, semua dari Dia. Ya. Okay, next. Okay, so ini poin yang paling akhir, ya, yaitu satu peringatan ya tentang investasi ya, pengelolaan tentang keuangan dan sebagainya. Ada bagian di mana kita perlu menginvestasi. So investment risk ya. Waktu kita menginvestasi, ada kala kita akan menerima keuntungan. Ada kala kita bisa rugi. Kalau kita contohnya membuat simpanan tetap, fixed deposit. Okey, itu agak aman. Tapi tak banyak lah. Sekarang 2-3% satu tahun ya. Tapi kalau kita menginvestasi contohnya mutual fund dan sebagainya, bahkan stock market dan sebagainya, ada risiko.
Dan sering kita rindu sesuatu, kita rindu menerima, mendapat sesuatu dengan cepat. Contohnya keuangan, ekonomi dipulihkan. Dan kita bisa menggunakan jalan pintas. Saya hanya share saja bahawa contohnya itu perintis mutual fund ya, itu Sir John Templer. Itu perlu pengetahuan. Kita mengelola dalam stock market ya. Itu perlu pengetahuan. Bisa beruntung, bisa. Tapi memang ada risikonya. Oleh sebab perlu bijak, perlu dipelajari dulu sebelum kita melabur menginvestasi. Ya, kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau sesuatu, contoh kita waktu kita menginvestasi di luar kemampuan kita, waktu anda rugi uang itu, contohnya anda mempunyai simpanan RM10,000, itu satu-satu simpanan Anda investasi, rugi sepenuhnya. Apa yang terjadi? Karena Anda mengambil risiko terlalu besar. Anda tidak mampu menanggung risiko itu. Yang terjadi memang ada kenyataan bahawa ada orang bisa sakit jantung dan meninggal. Itu kenyataan. Saya mau kata. So, waktu kita melabur menginvestasi, mari kita berdoa, memahami, pelajari dulu apakah anda bisa menanggung risiko itu. Kalau anda bisa, okay, go ahead. Kalau anda belum rela, kalau itu akan mempengaruhi keadaan ekonomi hidup anda atau keluarga anda, mari kita berjaga-jaga. Ya. So mari kita menjadi pengelola yang bijak. Mari kita belajar untuk bertumbuh di dalam mempercepatkan pertumbuhan kita di dalam iman. Ya. Next. Okay, next. Pengelola yang benar yang akan mempercepatkan pertumbuhan dalam iman. Pertama, mari kita percaya kepada mukjizat Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Kalau anda tidak percaya, nothing will happen. But if you believe in miracles, waktu kita hidup di dalam Tuhan, miracles will happen. Kelimpahan bisa juga terjadi. Tuhan bisa membuka tingkap surga untuk hidup anda. Ya. Kedua, mari kita belajar menabur banyak. So bountifully. Itu sangat praktis ya. Kalau kita mau terobosan contoh keuangan, ini prinsipnya. Kalau kita tidak mengikuti prinsip itu, tak akan terjadi. Anda harus belajar untuk menabur di tempat yang subur. Ketiga, Anda perlu bertindak. Ini your action. Kalau anda mau mempercepatkan pertumbuhan iman anda, if you want to grow your faith, ya, bertindak dengan cepat dan tepat, ya, bukan cepat tapi tepat. Belajar murah hati. Belajar murah hati. Itu sangat penting. Karena Tuhan ya, waktu Tuhan contohnya memberkati anda 1 juta ringgit, ada tujuannya, bukan semua untuk anda. Saya mau mendorong anda ya, bisa menangkap. Kita sudah tangkap bahwa semua milik Tuhan. Bahkan ahli keluarga kita, bahkan keuangan itu di luar kita sebenarnya. Itu bukan milik kita. Karena kita hidup kita ya seperti saluran. Kita menerima sesuatu, kita menjadi pengelola. You are the steward. Anda mengelola
salurkan kemana? Tanya Tuhan, salurkan kemana? Ke gereja, orang miskin, yatim dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya. Anda perlu tanya. Kalau waktu Anda tidak bisa dipercaya, berkat akan terus mengalir. Dan bagaimana? Itu di luar pikiran ya. Bagaimana tokoh-tokoh itu bisa memberi hampir 100% daripada keuntungan mereka, pendapatan mereka. Not possible lah. Not possible. Itu mustahil. Tapi Anda harus tanya juga, mengapa possible untuk mereka? Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa mereka bisa melakukannya? Anda harus tanya. Dan hidup ini Anda harus tanya banyak. Anda harus tanya, why they can, I cannot. Masih something wrong. Jangan menyalahkan majikan saya, dia tak bagi saya banyak uang. Mungkin Anda belum cukup bijak. Anda mungkin sangat rajin bekerja, tapi belum cukup bijak. Itu perlu pengetahuan, pelajaran. So mari kita belajar bahawa sangat penting ya, kalau Anda mau mempercepatkan pertumbuhan Anda ya, dalam rohani ya, bahkan dalam iman, Anda perlu apa? Anda perlu melakukan sesuatu, belajar murah hati juga ya, dengan tindakan murah hati. Next, belajar untuk taat. Taat berbicara tentang tindakannya, taat kepada firman. Sering ya kita menerima banyak firman setiap minggu, bahkan di dalam connect group dan sebagainya. Tapi berapa yang Anda lakukan? Berapa yang Anda menjadikan itu berlaku? Anda melakukan firman itu. Ketaatan. Bahkan satu kali saya lihat satu artikel ya, di Korea, gereja terbesar ya, Dr. David Choyonggi. Satu kali beliau ditanya oleh seorang pendeta juga. Beliau mempunyai 3,000 jemaat, dan Dr. Cho dia mempunyai 750,000 jemaat. Tidak masuk akal lah. Dia mempunyai banyak kelebihan pendeta itu. Dan Dr. Cho tanya kepada pendeta itu, berapa waktu Anda bagi untuk berdoa setiap hari? Pasal itu hamba Tuhan itu kata 30 minit. Banyak tak 30 minit? Siapa kata banyak? 30 minit saya berdoa setiap hari. Oh, 30 minit. Dan Dr. Cho menjawab, dia berdoa berapa? Kamu guess, berapa jam dia berdoa setiap hari? Berapa jam? 1 jam? 2 jam? Tidak masuk akal. Pastor, berdoa 1-2 jam. Saya bekerja lah. Tapi kita ada waktu untuk TikTok ya, itu games. Ada kan? Kalau kita YouTube ya, baca berita terkini. Bahkan sekarang ada peperangan. Wow. Kita update, sangat update lah. Bahkan kita bisa update berjam-jam. Dan Dr. Joe dia share bahawa dia berdoa sekurang-kurang 3-5 jam setiap hari. So ada kala ya, jangan kita iri hati ya, cemburu ya, pencapaian orang lain. Orang membayar harga itu sebab anak Tuhan ya. Mari kita belajar berkorban, belajar mendahului Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Kalau Anda mau menerima sesuatu, karena kalau Tuhan tidak memberkati, Anda bisa berpuasa,
Anda bisa berdoa, Anda bisa membaca, bahkan Anda bisa berdoa 10 jam satu hari. Sama kata ya, kalau Anda tidak mentaati, kalau Anda tidak melangkah, nothing will happen. Nothing will happen. Nothing will happen. I just tell you, nothing will happen. So tindakan kita sangat penting sebenarnya, ya. So mari kita belajar untuk menjadi bijaksana, ya, tahu kemauan Tuhan, ya. Semua itu harus di dalam tindakan kita, ya. Dan seterusnya berhati-hati dalam investasi, melabur investasi semampu Anda. Apa yang Anda bisa tanggung, ya. Sebelum itu, kalau belum mempunyai pengetahuan yang secukupnya, jangan investasi dulu. Jaga, ya, jaga dana Anda. Lebih baik Anda masuk ke dalam simpanan tetap atau amal saham dan sebagainya yang agak safe, ya. Next, yang terakhir, Rhys Howard, seorang pendoa syafaat, dia juga pendiri Bible College of Wales. Mari kita baca 2-3. You can't hear things in spirit while you have any turmoil or fear in you. You can't take a shade of fear into the presence of God. Untuk sebagian Anda mungkin kurang bahasa Inggris, tapi saya mau mendorong Anda belajar. Itu bisa dipelajari. Bayangkan kalau satu hari kamu memberi waktu 30 menit belajar. Dalam YouTube boleh belajar. It's free. Apakah Anda rindu? Oke, saya masuk ke dalam ini. So artinya apa? Artinya Anda tidak dapat mendengar hal-hal di dalam roh. Anda tidak bisa mendengar dari Tuhan ketika Anda mempunyai kekacauan atau ketakutan di dalam diri Anda. So mari kita ingat, kalau hidup Anda kacau, Anda tak ada ketenangannya, Anda sangat senang takut. Wah, kalau saya memberi persepuluhan, saya makan apa? Contohnya, tak adalah, saya percaya takkan sampai itu. Biasanya sangat susah manusia mati. Sama kata, sangat susah. Kecuali kita maulah. So sebenarnya kalau itu bisa diatur, keuangan kita bisa diatur dengan baik. Anda tidak akan bisa mendengar dari Tuhan kalau Anda mempunyai kekacauan atau ketakutan di dalam hidup Anda. Dan Anda tidak akan bisa membawa ketakutan sedikit pun ke dalam hadirat Tuhan. Karena hidup ni, kalau Anda takut, Anda tak akan bisa datang kepada Tuhan. It's as simple as that. You cannot go to a presence of God if you are so fearful in everything. Anda takut penyakit itu COVID lah, Anda takut ini Anda takut manusia, Anda takut ni. Anda susah datang ke depan Tuhan. Saya mau katakan. So mari kita sadar, ya, belajar ambil otoritas yang sudah Tuhan bagi untuk hidup Anda. Jangan sedikit saja, wah senang kacau, wah tak tahu apa yang mau lakukan. Kalau takut ini, makan ini takut, ya, makan sushi takut kerana ya ada di Jepang yang mereka tuangkan itu radioaktif, ya, bahannya. Takut ini, ya. Ketakutan itu sebenarnya dari iblis. Tapi Anda anak Tuhan, mengapa terlalu suka takut? Bijaklah, kalau tak mau makan sushi, is okay. Anda boleh makan ayam sedap, ayam dari Malaysia, ya. Sushi buatan Malaysia. Ada pilihan, banyak pilihan. Ya, so mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, ya.
dan belajar mendengar Tuhan. Sering kita tak bisa mendengar kerana apa? Kita bagi Tuhan 5 minit satu hari. Boleh dengar Tuhan. 5 minit saya berdoa. Itu termasuk membaca firman-Nya. 5 minit semua. Tuhan, saya bagi engkau 5 minit. Dan Tuhan cakap dengan saya. Anda menuntut. Wah. Ini kurang ajar, ini orang yang kurang ajar. Wah, kamu Tuhan atau Yesus Tuhan sebenarnya? Anda menuntut. Lebih baik anda rendahkan hati anda, bertobat, datang kepada Tuhan. Orang rendah hati yang suka bertobat, Tuhan akan memimpin hidup mereka. Ya, percaya? Ya, so mari kita membangkit iman kita, bertumbuh lebih cepat. Jangan lambat-lambat. Kalau ada teman yang suka lambat-lambat, biar saja. Kalau ada teman hanya datang beribadah 1 kali 1 tahun, biar saja. Karena persoalan ialah kita mau bukan setakat mau sampai ke syurga, tapi kita mau menerima upah. Ya, kita mau menerima upah dari Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Kan bukan setakat ya. Hidup kita bukan setakat Tuhan kata baik saja. Tapi apakah anda hidup berkenan di depan Tuhan? Kalau anda sudah hidup berkenan di depan Tuhan, Tuhan mau anda belajar untuk menjadi sempurna, menjadi lebih sempurna di depan Tuhan. Orang masih bergumul dengan minum Coca-Cola, hisap rokok dan sebagainya. Mungkin anda harus bangkit. Itu sudah bukan lagi masalah anda. Orang suka pesapora ya, makan suka cuti-cuti. Jangan ikut mereka. Anda harus bangkit daripada mereka. Anda harus lebih rohani daripada mereka. Dan anda perlu bertumbuh. Ya. So itu saja untuk petang ni. Mari kita bangun ya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Dan hamba serahkan setiap umat-Mu, CST, apakah online atau onsite Tuhan. Hamba serahkan setiap mereka di tangan Kau Tuhan. Tuhan, Engkau terus menguatkan iman mereka, menjadi mereka kerinduan Bapa untuk bertumbuh dan cepat, bertumbuh dalam iman dengan cepat Tuhan, supaya mereka bisa mengambil terobosan ya dalam ekonomi, dalam keuangan dan sebagainya. Mereka bisa bangkit, mereka menjadi laskar-Mu yang gagah perkasa. Mereka bisa berperang secara rohani dan bisa mengambil hasil yang sudah Engkau tetapkan. Tuhan berkati setiap mereka yang sungguh-sungguh dengan Engkau. Berkati setiap umat CSC yang sungguh-sungguh dengan Engkau. Jamah hidup mereka menjadi mereka umat-Mu yang berbeda. Bahkan umat yang tahan banting. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang, dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.